Bayangkan sebuah kapal besar yang terapung sendirian di lautan lepas, layar terkembang, kapal masih kokoh, makanan masih tertata di meja, tapi tidak ada satupun manusia di dalamnya. Inilah kisah Marie Celeste, kapal hantu paling terkenal dalam sejarah maritim. Di sejarah singkat Marie Celeste awalnya dibangun di Kanada pada tahun 1861 dengan nama Amazon. Kapal ini adalah kapal kargo tipe Brigantine 2 tiang dengan panjang sekitar 31 meter, meski terlihat megah. Sejak awal pembuatannya, kapal ini sudah dipenuhi nasib buruk. Kapten pertamanya meninggal pada pelayaran pertama, lalu terjadi beberapa kecelakaan kecil yang membuat reputasinya aneh. Pada tahun 1868, kapal ini dijual kepada sekelompok investor Amerika dan diberi nama baru, Marie Celeste. Pelayaran terakhir tanggal 7 November tahun 1872, Marie Celeste berlayar dari New York menuju Genoa, Italia. Muatannya lebih dari 1.700 barel alkohol industri. Kapal dikomandani oleh Kapten Benjamin Briggs, seorang pelaut berpengalaman yang dikenal religius dan disiplin. Ia membawa serta istrinya, Sarah, putri kecil mereka yang berusia 2 tahun, serta 7 awak kapal. Cuaca saat itu tidak bersahabat. Musim dingin Atlantik sangat berbahaya, namun mereka tetap berangkat dengan keyakinan penuh. Penemuan misterius pada 4 Desember tahun 1872, kapal dagang De Gratia menemukan Marie Celeste terapung sekitar 600 mil dari Azores, Portugal. Kapal terlihat aneh, layar sebagian rusak, namun masih bisa dikendalikan. Air menumpuk sedikit di lambung, tapi tidak membahayakan. Makanan, air, dan persediaan masih cukup untuk 6 bulan. Barang berharga, bahkan harta pribadi, tidak hilang. Satu-satunya yang nyenyap hanyalah awak kapal beserta sekunci penyelamat. Yang paling menyeramkan, di dapur ditemukan makanan yang masih utuh. Seolah-olah mereka meninggalkan kapal secara mendadak. Penyelidikan awal kapal kemudian dibawa ke Gibraltar untuk diperiksa. Banyak yang curiga, mungkin awak kapal melakukan pemberontakan dan melarikan diri. Tapi, tidak ada tanda perkelahian. Teori perompak juga lemah. Karena tidak ada barang berharga yang hilang, pemeriksaan kargo menemukan beberapa barel alkohol bocor. Beberapa ahli berpendapat bahwa awak kapal panik karena bau gas alkohol dan khawatir akan terjadi ledakan. Mereka mungkin meninggalkan kapal sementara menggunakan sekoci. Tapi mengapa tidak kembali? Teori-teori misteri selama lebih dari 150 tahun, muncul banyak teori tentang nasib kru Marie Celeste. Kebocoran alkohol. Bocornya alkohol menimbulkan gas beracun atau ledakan kecil. Kapten memerintahkan kru mengungsi sementara. Sayangnya, badai menghancurkan sekunci mereka. Fenomena alam misterius. Ada dugaan Marie Celeste terkena water spot atau pusaran laut ini, membuat awak kapal panik. Ada juga yang menyebut gas metana dari dasar laut bisa mendorong kapal keluar jalur. Perompakan teori klasik, kapal diserang bajak laut, tapi tidak ada bukti perampokan. Jadi teori ini semakin diragukan. Pembunuhan atau konspirasi. Ada spekulasi bahwa kapten kapal lain, De Gratia, mungkin bersekongkol untuk merebut kapal demi klaim asuransi. Namun, pengadilan Inggris menolak bukti ini. Alien dan paranormal. Teori paling ekstrem, kru diculik oleh makhluk luar angkasa. Ada juga cerita mistis bahwa Marie Celeste terkutuk sejak awal, karena sejarahnya yang penuh kecelakaan, dampak dan warisan. Kasus Marie Celeste begitu terkenal hingga masuk ke surat kabar besar di seluruh dunia. Nama kapal ini melekat erat dengan istilah gosip kapal hantu. Hingga kini, Marie Celeste dianggap salah satu misteri maritim paling membingungkan. Bahkan setelah kapal itu akhirnya dijual kembali dan terus berlayar bertahun-tahun, reputasinya tidak pernah lepas dari kesan angker, penutup klimaks. Hingga hari ini, tidak ada jawaban pasti tentang apa yang terjadi pada kru Marie Celeste. Apakah mereka korban kecelakaan, perompakan, atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Yang jelas, kapal itu tetap berlayar dalam legenda, menjadi simbol abadi tentang bagaimana laut menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa kita pecahkan sepenuhnya.